Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Di hadapan kita atau di tangan kita sudah diberikan roti dan anggur, lambang dari tubuh dan darah Yesus, yang kita syukuri akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa bagi kita. Nyanyian-nyanyian yang sudah kita naikkan mengingatkan kita, menyadarkan kita betapa kasihnya, penebusannya yang sudah dilakukan buat kita. Khotbah ini adalah khotbah lanjutan 2 minggu yang lalu, di mana bagian akhir dari khotbah itu saya belum menyampaikannya secara tuntas, tetapi garis besarnya saya akan berikan kepada saudara. Gereja yang berdaya tahan dan yang tidak tergoncangkan. Di akhir zaman, iblis akan berusaha menggoncang anak-anak Tuhan supaya gugur. Tapi gereja yang sempurna, dia memiliki daya tahan. Dan apapun yang terjadi dan dialami dirinya, tidak membuat imannya, kasihnya, pengharapannya tergoncang. Mari kita baca kembali ayat pokok kita di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-26 dan 27. Ayat 26 berkata, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bumi, bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ingat ini, bahwa Tuhan sendiri yang berjanji akan menggoncangkan, mengizinkan goncangan itu terjadi. Untuk tujuan apa? Seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Ayat 27 berkata, ungkapan satu kali lagi, ini penting saudara. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Jadi yang digoncangkan saudara, bukan semata-mata bumi, ekonomi dan sebagainya, keuangan, kesehatan, tetapi kehidupan iman kita. Itu tujuannya. Kenapa? Karena ia dijadikan, kita dipilih, dipanggil, diselamatkan, ditebus. Supaya apa? Supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Dia mencari gereja, anak-anak Tuhan, yang kokoh kuat apapun yang terjadi. Kenapa? Karena sorga itu adalah kerajaan yang tak tergoncangkan. Jadi penghuninya, saudara dan saya haruslah menjadi pribadi-pribadi yang tak tergoncangkan. Bukan seperti Adam yang masih bisa digoncangkan, jatuh dalam dosa, dan keadaan kita seperti ini. Saya akan mengikuti berdasarkan teks saudara karena bahannya cukup lumayan. Dan kalau saya berkembang begitu, wah bisa berkembang pula waktunya. Kita lihat saudara bahwa dari Ibrani pasal 26 ayat 20, pasal 12 ayat 26 dan 27 yang sudah dibaca tadi, bahwa sebagai manusia rohani yang diam di dalam tubuh jasmani ini, saudara, kita akan alami 2 model ujian selama kita mengiring Tuhan di muka bumi ini. Jadi jangan saudara, kita seperti anak-anak yang berpikir kalau ikut Tuhan itu seperti anak yang disusui, dicekoki, ini apapun minta, merengek pun diperhatikan.
Tetapi kita mau didewasakan dengan pengalaman goncangan. Nah, ujian dan goncangan ini antara lain, saudara, tadi di ayat yang sudah kita baca dijelaskan di bumi. Yang dimaksud di bumi di sini adalah goncangan-goncangan lahiriah yang bisa berimbas kepada goncangan yang kedua, berimbas kepada rohani. Pandemik bagaimana? Goncangan ini. Mungkin, ini sih kecil. Betul saudara, dibandingkan apa yang akan kita alami ke depan. Tapi rohani kita bagaimana? Syukurlah jemaat yang di ibadah satu ini rajin-rajin begitu rupa. Di situ akan terlihat, di situ akan teruji bagaimana kualitas iman kita, rohani kita berdasarkan goncangan fisik. Bagaimana kalau kita diberhentikan bekerja? Bagaimana kalau keuangan kita menipis dan kebutuhan kita tak terpenuhi? Apakah iman kita tetap, rohani kita tetap tak tergoncangkan? Itu yang Tuhan mau lihat. Dan semua goncangan yang kita alami, saudara, sudah kita baca di ayat tadi. Itu atas seizin Tuhan. Bukan berarti Tuhan gak tahu, dia tahu. Dan tujuan Tuhan, Yos, aku mau lihat sejauh mana imanku, imanmu, kesungguhanmu, kesetiaanmu, kasihmu kepadaku. Dia ingin tahu itu semua. Kenapa? Supaya kita menjadi orang percaya yang berkualitas, bermutu di mata Allah. Bukan orang Kristen yang rapuh. Kita berdoa buat saudara-saudara kita yang masih belum bergabung karena tidak tahu alasannya apa. Tapi biarlah iman mereka terus kuat dan terbangunkan. Sebab mau atau tidak, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan alami goncangan baik jasmani dan rohani sehingga nanti nyata, lihat kepada saya, akan kelihat mana jemaat Mahanaim yang benar-benar berdaya tahan, tak tergoncangkan, dan Tuhan pun akan melihat mana jemaat Mahanaim yang rapuh. Persoalan kecil saja sudah nyeklek, orang Jawa bilang. Sebab Rasul Paulus sudah berkata dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1, di akhir zaman, sekarang kita ada di ujung dari akhir zaman. Ada masa yang sukar. Dan berbagai hal dijelaskan di ayat berikutnya yang mengakibatkan goncangan itu seperti apa keadaannya. Orang Kristen yang tahan goncang, yaitu gereja yang sempurna. Jadi kalau kita mau menjadi bagian gereja sempurna yang dalam rencana Allah yang begitu mulia, saudara, inilah masa-masa di mana kita digoncang. Untuk nyata kualitas kita seperti apa. Gereja sempurna adalah gereja yang siap menanti kedatangan Yesus. Sehingga masa sukar itu nanti sebentar kita singgung. Datang, kita sudah disingkirkan Tuhan begitu rupa. Itu gereja yang tahan goncang. Saya sudah memberikan 2 minggu lalu contoh bagaimana Ayub yang gak punya kekeliruan apa-apa. Sebab di mata Tuhan, Ayub menjadi saksian bagi iblis. Sudah ketemu enggak dengan anak hambaku Ayub? Dia orang yang setia, takut akan Allah, menjauhi kejahatan dan sebagainya. Tapi Tuhan izinkan goncangan. Maka kelihatanlah kualitas Ayub. Saya juga bawa saudara ke perjanjian baru, bukan?
tentang keluarga, ingat, Betania. Di mata Tuhan, mereka percaya Yesus, cinta Yesus, sehingga mau rumahnya saudara dijadikan tempat ibadah. Dan kalau masa itu ada orang mau ikut Yesus, wah udah aniaya. Tapi Tuhan Yesus lihat kualitasnya, belum seperti yang Yesus izinkan. Saya tampilkan ayatnya kan tempo hari kepada saudara. Yesus sengaja ketika diinformasikan bahwa Lazarus sakit, Yesus sengaja masih tinggal 2 hari lagi sampai Lazarus mati. Mereka alami goncangan, tapi di situ Tuhan menunjukkan bagaimana keinginannya supaya jemaatnya semakin kuat, semakin berdaya tahan, semakin mengasihi Yesus. Perubahan terjadi. Lazarus yang tadinya gak peduli ibadah, kini dia hadir dalam ibadah itu. Di mana ayatnya? Pasal 12 saya cantumkan di situ. Lalu bagaimana dengan Maria yang tadinya wow luar biasa saudara. Berubah. Maria yang biasanya datang dengan tangan kosong. Dia memberi seluruh kekayaannya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Perhatikan goncangan global. Secara universal. Dan keadaan goncangan itu dahsyat. Di mana dunia akan alami goncangan seperti ini. Nah untuk itu kita perhatikan dengan detail saudara. Tempo hari saya cuma tampilkan bukan tokoh ini gambaran singa siapa dan sebagainya. Tetapi coba kita perhatikan lebih detail. Kita mulai dengan ayat yang kedua. Saya tadinya mau baca ayat seluruhnya. Tapi waktu sekali lagi saya tampilkan sebagai cuplikan. Di ayat 2 dikatakan tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar. Jadi 4 malaikat saudara disuruh untuk melepas angin dari keempat penjuru bumi. Utara, timur, selatan, dan barat. Jadi saudara bayangkan bagaimana kalau laut saudara ditiup oleh angin dari keempat penjuru. Laut itu akan bergelora begitu rupa. Sedangkan dalam Wahyu 17 ayat 15, nanti saudara bisa lihat di rumah atau sekarang pun dari Alkitab saudara. Laut yang besar adalah gambaran umat manusia di muka bumi ini. Kan kalau kita lihat sebuah bahasa, himpunan orang seperti lautan gitu kan gambarannya. Demikian Alkitab menjelaskan hal itu. Jadi seluruh umat manusia di muka bumi ini digambarkan seperti lautan luas. Lalu dari keempat penjuru laut itu saudara ditiup angin. Terjadi goncangan di laut itu. Angin masalah, angin penyakit, angin berbagai, angin politik segala macam yang berimbas ke ekonomi, keuangan, perdagangan, usaha dan sebagainya sampai kepada penghasilan kita. Manusia alami goncangan begitu rupa. Lalu dikatakan di ayat yang ketiga, coba lihat ayat 3. Saya juga ambil cuplikannya. Dan 4 binatang besar naik dari dalam laut. Hasil goncangan itu keluar atau muncul 4 binatang besar. Artinya dari goncangan itu saudara akan muncul. Bahkan ada 3 yang sudah digenapi. Tokoh-tokoh
yang akhirnya jadi penguasa dunia. Sehingga manusia tunduk berada di bawah kekuasaannya begitu rupa. Saudara, ini sudah terjadi. Walaupun ini terjadi, tetapi nanti masih akan muncul satu tokoh dunia yang begitu rupa akan menguasai dunia. Sebab dia dapat kuasa dari iblis. Nah, tentang 4 penguasa dunia ini, ada yang sudah digenapi atau dinyatakan pribadinya, sehingga bagi kita ini sudah jadi sejarah, tetapi masih ada yang belum digenapi. Nah, ini yang belum digenapi, saudara. Tapi tanda-tanda ke sana sudah kuat. Rekan saya di Amerika mengirim, saudara, video-video bagaimana penderitaan di negara adidaya. Tempo hari saya katakan dari 60 negara yang sedang mengalami kondisi, 22 di antaranya sudah mengalami krisis. Sampai kalau di Indonesia semua bingung dengan tahun 2024 untuk jadi presiden, di sana ada presiden yang mengundurkan diri, lari. Karena nggak mampu lagi. Antara lain Pakistan dan beberapa negara lainnya. Karena goncangan ini. Selanjutnya di ayat 3, lanjutan ayat 3, perhatikan. Dikatakan binatang yang satu berbeda dengan yang lain. Ini memberi pengertian bahwa sistem kepemimpinan atau si penguasa dunia dalam memerintah dunia, bukan negara loh, tapi dunia itu berbeda satu dengan yang lainnya sesuai keadaannya dan menurut zamannya. Itu yang terjadi. Tampilkan aja catatannya. Jadi cara dan sistem dari penguasa dunia itu. Sehingga kalau kita lihat yang keempat dijelaskan detailnya, yang saya katakan ini sudah jadi sejarah. Nah, kenapa saya angkat dan jelaskan ini? Supaya kita nengok bahwa akan ada, dan saya punya keyakinan generasi kita ini, apalagi kaum milenial, pasti mengalami kondisi ini. Yang sudah 70 ke atas, saudara nggak tahu ya. Saya sih mau sampai Tuhan Yesus datang. Yang pertama rupanya seperti seekor singa. Penguasa dunia pertama digambarkan seperti seekor singa. Penguasa dunia yang satu ini, orangnya mungkin cakep, ganteng saudara, handsome ya. Wah, luar biasa, senyumnya menawan. Tapi saudara, keganasannya digambarkan seperti seekor singa. Sejarah sudah menyatakan ini kepada kita. Dunia pernah dijajah oleh penguasa dunia yang pertama, namanya Nebukadnezar. Raja dari kerajaan Babilonia yang menjadi penguasa dunia pada masa itu. Dia bukan cuma sekedar seorang presiden atau raja di sebuah negara, tetapi beberapa kerajaan dia kuasai sehingga dunia di zaman itu dikuasai dan ada di tangannya. Status dia sih sebagai penguasa kerajaan Babilonia, tapi dia menguasai negara-negara yang lain. Sampai Israel pun ikut dikuasainya. Cepat kita pindah ke ayat 5. Dan tampak ada seekor binatang yang lain, yang kedua rupanya seperti beruang. Setelah berganti, saudara, katakanlah di sini Nebukadnezar, Babilonia,
yang menguasai dunia. Dia menguasai sekian lama, setelah dia meninggal, diganti dengan yang baru. Muncul yang baru, yang digambarkan seperti beruang. Penguasa dunia yang kedua. Tidak dijelaskan kepada kita detail namanya, karena Alkitab tidak menjelaskan itu. Tetapi saudara, penguasa dunia yang kedua yang digambarkan seperti beruang ini adalah penguasa dunia yang ganas. Kalau pakai istilah ganas itu saudara, betul-betul kayak binatang. Gak ada peri kemanusiaan, belas kasihan dan sebagainya. Dan dia juga adalah seorang yang licik begitu rupa. Tidak disebut namanya. Tetapi dikatakan bahwa tokoh ini adalah seorang raja yang mempunyai kekuasaan dari kerajaan Media dan Persia. Dia yang memimpin begitu rupa. Saya pun tidak bisa berlama-lama dengan yang satu ini. Asal saudara tahu saja. Sebab saya ingin ke inti dari apa yang nanti harus menjadi perhatian kita ke depan. Supaya mari Bapak, Ibu, Saudara, bukan saatnya kita main-main lagi dalam mengiring Tuhan. Inilah masa-masa serius buat kita. Memperhatikan rohani kita, jangan sampai tergoncang. Coba kita lihat Daniel pasal 7 ayat 6. Kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain, rupanya seperti macan tutul. Seekor binatang yang punya kecepatan lari luar biasa adalah yang satu ini. Ada sejenisnya namanya lebih kecil, itu adalah hyena, saudara. Gak ada orang binatang yang bisa lomba lari dengan dia dan menang, saudara. Bagaimana penguasa dunia ketiga yang seperti macan tutul ini, dia menjadi penguasa dunia yang begitu rupa. Cepat sekali, kerjanya cepat, kekuasaannya tidak berlangsung lama dibandingkan saudara Nebukadnezar atau Raja Media dan Persia, saudara. Dia lebih pendek, tapi cara kerjanya luar biasa. Dialah seorang yang bernama Iskandar Agung. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Alexander the Great. Iskandar yang agung. Sebagai penguasa dunia yang ketiga, ia berkuasa sepanjang tahun 336 sampai, kalau sebelum Masehi kan hitungnya mundur saudara, 323. Jadi cuma berapa tahun? 13 tahun dia memerintah. Tapi dengan cepat seperti macan tutul kalau lari, seperti hyena. Dia bekerja begitu rupa, menguasai hampir seluruh bangsa-bangsa di dunia pada saat ia memerintah dunia ini. Siapa yang mengizinkan? Alkitab tadi sudah menjawab. Tuhan mengizinkan itu. Ingat, masih ada yang satu yang belum digenapi. Dan proses kemunculan saudara, tokoh yang ketiga ini memerlukan waktu begitu panjang. Saya ilustrasikan, jadi setelah yang pertama memerintah sekian banyak tahun, saudara, Nebukadnezar lalu diganti dengan penguasa dunia yang juga memerintah sekian tahun. Dan
ganti tokoh yang ketiga, tetapi setelah tokoh yang ketiga ini habis, maka saudara, untuk menanti kemunculan tokoh yang keempat yang belum digenapi itu, memerlukan waktu yang begitu lama. Bayangkan dari masa sebelum Masehi sampai sekarang di ujung masa Masehi, karena nanti Masehi itu, Mesias itu akan datang kedua kali. Dan sebelum dia datang akan muncul tokoh yang satu itu. Pasti saudara sudah tahu siapa yang dimaksud tokoh itu. Ada waktu yang begitu panjang, jauh. Beribu-ribu tahun saudara. Sedangkan tahun Masehi saja, kalau menurut kalender sudah terhitung 2022, bukan? Sadar atau tidak sadar jemaat. Jadi kenapa saya harus khotbahkan ini? Untuk menyadarkan kita. Bukan kebetulan Tuhan izinkan kita hidup di akhir dari akhir zaman. Jadi kita harus mengerti ini supaya kita tidak main-main lagi dalam kekristenan kita. Sadar atau tidak sadar. Di zaman kita hidup ini, kita akan melihat dan alami. Sekali lagi, mungkin ya, khususnya yang masih muda-muda. Tapi who knows ya, siapa tahu. Tapi kalau melihat tanda-tanda sih, kita tahu bahwa sekarang peniupan sangkakala kelima kira-kira masih ada. Sangkakala keenam, pemisahan gereja, metrei maksud saya. Baru disusul sangkakala pertama, kedua, ketiga, keempat itulah penyingkiran gereja. Sadar atau tidak sadar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita adalah generasi yang akan melihat penggenapan nubuatan si penguasa dunia keempat yang belum digenapi. 3 sudah digenapi, 1 belum muncul. Dan ada di depan kita. Dan siapa penguasa dunia keempat yang belum digenapi tetapi sudah sangat dekat penggenapan kedatangannya? Sudah tahu? Dari cerita saya, kalau saudara suka menyimak firman Allah pasti saudara sudah tahu. Untuk itu mari pelajari nubuatan kedatangan penguasa keempat yang akan menguasai dunia dengan cara yang sangat kejam, bahkan buas. Sekali lagi orangnya mungkin kelihatan hebat, manis, menarik, tapi dia begitu kejam, bahkan buas. Yuk kita lihat ke kitab Daniel kali ini. Ada yang saya warnai dan garis bawahi untuk menegaskan bagaimana keadaan penguasa dunia nanti yang akan muncul ini. Saudara ikuti ini, perhatikan. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu, tampak seekor binatang yang keberapa? 1, 2, 3 sudah digenapi. Yang keempat, ini yang belum. Terus saudara, apa jadinya di zaman itu kalau kita hidup masuk tidak turut disingkirkan saudara di masa itu? Kristen yang bagaimana yang ketinggalan? Nanti kita lihat. Ia bergigi besar. Ini bahasa gambaran. Jadi jangan saudara pikir nanti orang itu kayak monster begitu. Sekali lagi saya katakan. Ganteng, cakep, menarik. Tetapi sifatnya mengerikan.
Ia melahap dan meremukkan. Gak ada satu negara, gak ada satu presiden di dunia yang berani menentang begitu rupa. Semua akan tunduk takluk. Dan sisanya katanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi ia bertanduk 10. Dia berbeda dengan Babilonia, betul? Nebukadnezar, terus Media dan Persia, dan penguasa Yunani, Iskandar Agung. Berbeda. Berbedanya dalam hal apa? Dalam mengerikannya. Coba lihat ayat yang ke-8. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu. Jadi ada kerajaan-kerajaan yang mendukung saudara. Nah, ini yang harus diperhatikan. Tampak tumbuh di antaranya satu tanduk lain yang kecil. Lalu apa? Ulah tanduk yang kecil ini sehingga tiga dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut. Jadi ada persaingan negara-negara pendukung yang begitu rupa saudara. Dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti manusia, seperti mata manusia, dan mulut yang menyombong. Dalam pelajaran yang saya terima, binatang yang keempat yang dijelaskan dalam Daniel pasal 7 ayat 7 itu menakutkan dan mendahsyatkan. Saya tidak pikir saudara bagaimana kalau kita hidup di dunia dengan si pemimpin seperti itu yang menguasai semuanya. Sebab semuanya ada di dalam tangannya. Dan semua negara bergantung. Persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia di dunia. Yang mengglobal ini saudara. Semua pemimpin negara saudara ingin mengatasinya. Dengan berpikir satu dengan yang lain. Itu sebabnya presiden kita juga saudara keluar negeri bergabung dengan dunia ini untuk mencari solusinya bagaimana supaya ekonomi dunia ini bisa Indonesia ini bisa stabil dan kita bersyukur. Negara-negara maju bisa alami kolaps begitu rupa. Tapi Indonesia masih bisa bertahan. Tapi, kalau saya tayangkan itu video, sangat menyedihkan saudara. Istri saya sempat saya tunjukkan, ini saya dapat dari Amerika. Keadaannya sangat mengerikan. Sebab dikatakan binatang yang menakutkan dan mendahsyatkan. Dan ia sangat kuat. Gak ada yang bisa, dia sendiri kalau negara-negara bersatu bisa melakukannya. Tapi dia gak terkalahkan. Ia bergigi besar dari besi, ia melahap dan merumukan. Dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda. Baik karakternya, kepemimpinannya, keadaannya. Dibandingkan 3 penguasa dunia. Yang sekarang aja kalau kita pikir kelakuannya begitu kejam, saya gak bisa bayangkan yang keempat ini. Jadi ayat ini memberi pengertian bahwa penguasa dunia yang keempat, yaitu yang terakhir pada saat ia berkuasa di dunia, ia memerintah dengan sangat kuat. Artinya gak tergoyahkan. Sekarang masih beberapa tahun saja pemimpin kita udah digoyang-goyang. Padahal nggak mungkin jadi presiden lagi. Apalagi tokoh dunia yang dikelilingi oleh begitu banyak presiden dunia lainnya. Yang tentunya ingin saudara menjatuhkan tapi tidak bisa
Karena dia kuat dan menakutkan serta amat kejam. Kejam saudara, sungguh menakutkan. Artinya, coba lihat catatan. Tak ada seorang pun di dunia ini yang berani menentang apalagi melawan dia. Gak berani saudara. Karena menakutkan. Kenapa? Dia begitu luar biasa. Saya sudah bacakan ayat ini kepada saudara. Karena dia mempunyai kekuasaan, bukan saja saudara, dari apa yang dia dipercayakan kepada dia, tetapi dia memiliki kekuatan saudara, kekuatan iblis. Dalam Wahyu 13 ayat 1 ditulis bahwa iblis telah memberi kepada si penguasa dunia ini, yaitu penguasa dunia keempat, yaitu yang terakhir, karena nanti Yesus satu-satunya yang bisa kalahkan dia. Dia menerima kedudukannya, kekuasaannya, dan kekuatan. Jadi semua potensi iblis, saudara, diberikan kepada orang yang satu ini. Sehingga apa yang iblis mampu lakukan sekarang, tokoh yang keempat ini, pemimpin dunia yang keempat ini, dia bisa melakukannya menurut keinginannya, berdasarkan polisi kerja dari iblis. Pertanyaannya sekarang, walaupun saudara sudah tahu, apalagi hamba-hamba Tuhan udah jago-jago ini. Siapakah penguasa dunia keempat atau yang terakhir? Tetapi dia kuat, menakutkan dan kejam. Yang sekali lagi sekarang saudara belum muncul. Jadi kalau ada pendeta-pendeta di YouTube bilang bahwa antikris sudah muncul. Belum, dia belum muncul. Sebab kalau saudara baca Kisah Rasul 3 ayat 21, Yesus akan tetap tinggal di sorga sampai terjadi pemulihan segala sesuatu. Kita harus dipulihkan terlebih dahulu. Tokoh itu tidak lain adalah Antikristus. Sebab itu bila kita hubungkan, coba perhatikan ini saudara. Ini punya korelasi antara Daniel 7 yang sedang kita pelajari ini, dengan Wahyu 7 ayat 1. Kita bisa lihat hubungan atau korelasinya sehingga saudara urut-urutannya bisa kita pelajari sebagai berikut. Coba kita ulangi lagi. Perhatikan saudara, kalau saudara memperhatikan Daniel 7 ayat yang kedua sampai 8, waktu 4 malaikat melepas ke 4 angin dari 4 penjuru, yaitu utara, timur, selatan, dan barat. Apa saudara yang terjadi? Secara beruntut, ya, secara atau menurut urut-urutannya muncul 3 penguasa dunia. Saya gambarkan tadi seperti jari saya begini. Yang pertama, penguasa Babilonia, Nebukadnezar. Yang kedua, penguasa Media dan Persia. Gak disebut namanya. Yang ketiga, penguasa Makedonia dan Yunani. Dialah Alexander. Berturut-turut jadi penguasa dunia. Dengan rentang waktu kekuasaan sekian lama. Tetapi saudara, dari katakanlah saudara zaman sebelum Masehi sampai sekarang yang keempat belum muncul. Hal itu bisa saudara lihat
Di ayat yang nanti saya akan tampilkan kepada saudara. Tetapi setelah penguasa dunia ketiga, yaitu Makedonia Yunani, berakhir, tidak langsung disusul munculnya penguasa dunia keempat sampai sekarang, yaitu Antikris. Tetapi nubuatan dalam kitab Wahyu 7 ayat 1. Ini saudara lihat. Jadi antara Daniel dengan Wahyu kita lihat. Ada korelasi yang luar biasa ya. Perhatikan saudara ayat ini. Kemudian daripada itu aku melihat 4 makhluk, 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, hampir sama dengan kisah dalam kitab Daniel yang saya sudah jelaskan sedikit kepada saudara. Dan mereka, apa sekarang? Halo, lihat catatan. Menahan keempat angin, Bu. Supaya jangan ada angin bertiup. Jadi setelah penguasa 1, 2, 3 muncul, ditahan kemunculan yang keempat ini. Ini Wahyu menjelaskan. Luar biasa ya, Daniel ditulis sekian tahun yang lalu, kemudian Yohanes menulis kitab Wahyu, tapi bisa punya korelasi. Habis pengarangnya Roh Kudus kan. Yohanes cuma dapat ilham dari Tuhan, menulis. Aduh, kalau sampai ada orang gak percaya kepada Alkitab, sudah keterlaluan itu. Terlalu. Maka bacalah Alkitab saudara. Terus ya, tujuannya menahan angin bumi untuk apa? Lihat kalimat berikutnya. Supaya semua baca, jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau pohon-pohon. Artinya apa? Saya sengaja tulis. Agar tidak terjadi kekacauan yang akan memunculkan tokoh yang terakhir. Kenapa Tuhan Yesus izinkan ini terjadi? Sehingga sejarah membutuhkan tokoh 1, tokoh 2, tokoh 3 udah muncul, terus berhenti saudara. Sampai sekarang. Sehingga tidak sedikit yang berkata, kapan ini tokoh yang satu digenapi? Tunggu tanggal mainnya. Karena Tuhan yang pegang kalender. Lihat, sebelum Antikris, yaitu si penguasa dunia yang keempat atau yang terakhir muncul dan menjadi penguasa di seluruh dunia, termasuk nanti Indonesia dikuasai. Sebab sampai di desa-desa nanti akan berdiri patung Antikris dan semua harus menyembah. Kalau enggak menyembah patung itu bisa lari, kejar orang itu, bunuh orang itu. Mau hidup di dunia seperti itu. Lihat catatan selanjutnya. Belum yang tadi saya belum jelaskan. Agar sekali lagi tadi si penguasa dunia yang terakhir itu enggak muncul. Kenapa? Ada yang Yesus harus lakukan. Kepada siapa? Saudara dan saya. Hargai ini kesabaran Yesus saudara. Dia memberikan kesempatan kita seluas-luasnya untuk memperbaiki diri. Itu sebabnya cara hidup yang keliru, yang salah selama ini. Stop saudara. Hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya kita benar-benar masuk dalam rencana apa? Allah. Pertanyaan terakhir di bawah itu. Apa yang Yesus akan perbuat? Sehingga dia memberi tenggang waktu. Dia menanti waktunya. Sampai benar-benar gereja dipulihkan.
Yesus harus persiapkan lebih dahulu gerejanya, saudara dan saya. Yaitu pengikut Yesus atau orang percaya. Kenapa? Agar saat antikris yang sangat kuat, jadi nggak mungkin dilawan dengan fisik, dengan kekuatan apapun. Karena dia adalah tokoh yang menakutkan dan kejam. Nggak ada rasa tega di dalam dirinya. Sebelum dia berkuasa di bumi. Perhatikan, gerejanya yaitu pengikut Yesus sudah disempurnakan. Dan disingkirkan dari kegelapan yang paling gelap, yaitu masa 3,5 tahun pemerintahan antikristus. Suatu masa yang disebut sebagai kesusahan besar. Sekarang kita sudah rasakan agak susah ini, susah itu. Tapi nanti kita masuk keadaan yang disebut kesusahan besar. Tolong tampilkan 2 Tesalonika supaya saya menjelaskan sedikit tentang hal ini. Dan mungkin ini kita akan dalami lebih jauh lagi supaya saudara mengerti. Yuk, perhatikan saudara, semua lihat ke caption. 2 Tesalonika 2 mulai ayat 1. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan terhimpunnya kita dengan Dia. Kami minta kepadamu saudara-saudara, lihat permintaan Paulus, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Jadi hati-hati saudara, dalam kondisi begini berita macam-macam itu. Jadi bukan berarti saya mau suruh saudara fanatisme Mahanaim, ya, sama sekali bukan. Tetapi saudara ambillah, tariklah sumber berita yang bisa dipercaya. Ada banyak anak-anak Tuhan mulai berubah hari-hari ini. Karena kita lihat YouTube, wah segala pelajaran yang macam-macam. Tapi belum tentu kebenarannya. Terus, jangan kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab, perhatikan. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu siapa? Nah, dialah tokoh yang sedang kita bicarakan. Dan saudara ketahui, awalnya dia adalah seorang hamba Tuhan. Karena nanti kalau kita pelajari, kita Wahyu saudara tentang bintang yang ketiga jatuh, sebuah bintang besar. Itulah tokoh hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa. Yang akhirnya menjadi pelawan Yesus. Bergelar anti Kristus, anti kepadanya. Datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Kalau tokohnya binasa, pengikutnya sudah barang tentu ikut binasa. 4. Yaitu lawan yang meninggikan diri. Nah, itulah sombongnya. Atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah. Duduk di bait Allah bukan berarti bait Allah akan didirikan. Dia berusaha menguasai gereja. Dengan cara apa? Bukan merebut sinode. Dia akan merebut mimbar dan mengajarkan ajaran-ajaran yang menyesatkan.
Kelihatan begitu menarik. Mimbar sekarang saudara sudah global. Bukan cuma di sini. Kami bisa membendungnya supaya dia jangan datang ke sini. Tetapi saudara bisa terkecoh karena YouTube. Tidak berarti saya tidak izinkan saudara lihat renungan firman Allah. Ada tokoh-tokoh yang bisa dipercaya. Tapi hati-hati. Karena apa? Dia ingin menyatakan dirinya sebagai Allah. Bahkan ingin disembah sebagai Allah. Ayat 5. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu. Saudara, bibir kami udah mau doer. Ngomong terus. Tapi mari jemaat, perhatikan dengar baik-baik. Ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Jadi Paulus pernah tinggal di Tesalonika bersama-sama. Dia sudah sampaikan begitu rupa. Tapi dia rasa perlu tulis surat. Ayat 6 sampai ayat 8 ini. Ayat 6. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. Kenapa antikris belum muncul sampai sekarang. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Allah yang tahan kehadirannya. Itu sebabnya sesudah tokoh 1, 2, 3 berabad-abad, 2000 tahun lebih. Dia belum muncul. Apa penyebabnya? Karena waktunya Allah yang menentukan. 7. Karena secara rahasia kedurhakaan mulai bekerja. Terasa? Hati-hati jangan kedurhakaan menyusup ke dalam gereja. Yang paling utama menyusup ke sini. Ke sini. Itu sebabnya saudara jangan lalaikan firman Tuhan. Supaya kita jangan dirusak saudara oleh yang satu ini. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kemunculan dia ada yang menahan. Siapa yang menahan? Lihat. Kalau yang menahannya itu telah, sekarang Yesus sedang berurusan dengan gerejanya, dengan saudara dan saya. Supaya kalau kita sudah beres masuk ke dalam kesempurnaan, ketika dia datang kita tidak ada di dunia dan di bawah pemerintahan. Di dunia secara umum maksud saya, sebab kita ada di padang gurun. Ayat 8 terakhir. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan muncul. Menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya. Dan akan memusnahkan kalau Yesus datang. Jadi awal pemerintahan antikris kita disingkirkan. 3,5 tahun kemudian. Yesus datang, antikris dikalahkan. Gak ada yang bisa kalahkan dia. Hanya Yesus. Sedikit lagi ya saudara ya. Saya masih ada 7 menit, saya pakai 5 menit. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa di akhir zaman pemain musik boleh naik. Allah izinkan goncangan. Jadi saudara, pandemik sudah menggoncang enggak? Nanti ke depan mau jadi apa lagi kita enggak tahu. Tapi jangan sampai kita tergoncang. Sebab Allah harus dapatkan siapa? Saudara dan saya, gerejanya yang sempurna, yang berdaya tahan, Kristen, berdaya tahan dan tahan goncang. Terus, mengapa? Lihat, Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan.
Lalu apa yang harus kita lakukan? Marilah kita, saudara duduk di sini dengan hati bersyukur gak? Aduh, khotbahnya kepanjangan ini, kesel. Beribadahlah dengan tulus, mengucap syukur. Dan beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan kepadanya. Kita tadi berdiri memuji Tuhan. Apakah kita benar-benar melakukannya? Sehingga Tuhan disenangkan dengan pujian penyembah. Apakah sepanjang saudara duduk mendengar firman Allah, hati saudara benar-benar terbuka dan berkata, Tuhan mulai hari ini, aku mau berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkenan kepada Tuhan. Berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ini yang Tuhan mau. Ini bisa didalami lebih jauh dan dikembangkan satu persatu lagi. Wow, luar biasa. Jadi Allah akan dirikan kerajaan-Nya yang tak tergoncangkan. Siapa masuk ke dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu anak-anak Tuhan. Katakan dalam hati, saya Tuhan, gereja yang berdaya tahan dan tak tergoncangkan oleh apa. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.